Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 tafsir, yaitu tafsir era klasik, tafsir era modern, dan tafsir era pertengahan. Kali ini kita akan membahas yang pertama adalah tafsir era klasik. Tafsir era klasik adalah penafsiran Al-Quran yang sudah melewati masa yang panjang. Metode yang digunakan juga sudah berbeda-beda. Metode penafsiran zaman Nabi akan sangat berbeda dengan metode penafsiran pada zaman sekarang. Berkaitan dengan fungsi dari kenabian sendiri dalam hal kewajiban atau kewahyuan adalah sebagai penjelas Al-Quran, dan para sahabat yang memiliki permasalahan akan mendatangi Nabi SAW dan menanyakannya tentang masalah yang sedang dihadapinya. Dengan begitu, Nabi akan memberikan respon atas pertanyaan tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan, bahkan hanya diam. Mawardi Abdullah dalam buku Ulumul Quran mengutip pendapat Ifat Asy-Syarqawi bahwa fase penafsiran Al-Quran sebelum era modern ada 3 fase, yaitu fase tafsir amali, tafsir nazari, dan tafsir fase stagnan penafsiran. Setelah 3 masa ini yang berlaku, penafsiran Al-Quran kembali ramai di era modern dengan permasalahan yang berkembang lebih kompleks, sehingga pemikiran-pemikiran para mufasir yang dilatar belakangi dengan background yang lebih beragam. Pemetaan ini jelas bukan merupakan satu-satunya pembagian dalam masalah perkembangan penafsiran sendiri. Masih ada pemetaan lain yang diungkapkan para ahli dalam bidang. Pembagian fase menurut Ifat Asy-Syarqawi cenderung ke pembagian yang berdasarkan cara yang digunakan para mufasir, yaitu praktis atau biasa yang disebut amali, teoritis, nazari, dan aktif di masa stagnannya. Sementara Abdul Mustaqim membagi fase penafsiran berdasarkan respon mufasir terhadap Al-Quran yang terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase formatif, alternatif, dan reformatif. Dalam buku ini, penulis akan membahas fase penafsiran Al-Quran ke dalam 4 masa, yaitu masa Nabi, masa sahabat, hingga masa pertengahan, dan masa modern hingga kontemporer. Adapun yang pertama, penafsiran Al-Quran pada masa periode Nabi Muhammad SAW, yaitu 12 Hijriah atau sampai 11 Hijriah. Sebelum 12 sebelum Hijriah hingga 11 Hijriah. Penafsiran yang pertama kali adalah penafsiran yang berasal dari Rasulullah SAW, yang sifatnya adalah amali, praktis. Ciri utama penafsiran periode ini adalah tafsir praktis eksplanatif, yang penjelasan yang bertujuan untuk pengalaman penjelasan yang diberikan bukan hanya dalam bentuk verbal, tetapi juga dalam bentuk praktis. Tafsir pada masa ini dinilai sangat otoritatif dan memiliki kualitas terbaik, sebab didasarkan pada sumber utama, yaitu sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi yang bisa berupa bentuk qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Jika di antara sahabat ada masalah atau tidak paham pada suatu ayat, maka mereka bisa menanyakan langsung pada Nabi Muhammad SAW.
Sebab yang diberi tugas untuk menjelaskan Al-Quran adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana, yang artinya sesungguhnya atas ketanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Apabila kami telah selesai membacanya, ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggapan itu kamilah penjelasan. Salah satu kelebihan tafsir pada masa Nabi adalah selalu dibimbing oleh wahyu, terutama yang berkaitan dengan hal gaib, syariah, dan ibadah. Nabi SAW juga berijtihad dalam hal muamalah, kebijakan politik, dan strategi perang. Apabila ada kesalahan, maka Allah akan menurunkan wahyu sebagai koreksi dan teguran. Ulama berbeda pendapat mengenai apakah semua ayat-ayat Al-Quran telah ditafsirkan oleh Nabi atau belum. Golongan pertama dapat dari Ibnu Taimiyah bahwasanya semua ayat-ayat Al-Quran telah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena tugas Nabi adalah menafsirkan Al-Quran dan mustahil apabila Al-Quran belum dijelaskan secara tuntas. Adapun golongan kedua menyatakan bahwa tidak semua ayat Al-Quran ditafsirkan oleh Nabi, sebab tidak hanya riwayat hadis tentang penafsiran, jadi Nabi hanya menafsirkan beberapa ayat yang sulit untuk dipahami. Para sahabat yang kemampuan bahasa Arab dimiliki mampu memahami Al-Quran secara umum. Jika memang semua ayat telah ditafsirkan, maka tidak mungkin terjadi perbedaan penafsiran. Jika semua ayat telah ditafsirkan, maka tugas untuk memahami Al-Quran yang telah diselesaikan, tetapi kenyataannya Nabi tidak menafsirkan semua ayat Al-Quran. Dan hal ini menjadi hikmah dan tantangan bagi kita semua untuk terus belajar dan mengkaji ilmu Al-Quran. Adapun tafsir yang kedua adalah tafsir periode pada abad pertengahan, yaitu terjadi pada tahun 12 sampai 18 Masehi. Setelah periode sahabat beserta tabi'in, pergerakan dari pertumbuhan tafsir mengalami kemajuan seiring dengan dimulainya pembukuan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Gerakan pembukuan ini merupakan kebijakan dan jasa dari pengguna, atau bisa disebut sebagai khalifah yang berkuasa pada saat itu, masa di akhir dinasti Umayyah dan dinasti awal Abbasiyah. Perkembangan tafsir kali ini memasuki era pertengahan, yaitu pada sekitar abad ke-12 hingga ke abad ke-18 Masehi. Periode ini dimulai dengan munculnya produk penafsiran yang sistematis dan sampai ke tangan generasi dalam bentuk buku. Dalam peta sejarah pemikiran Islam, periode pertengahan dikenal sebagai zaman keemasan ilmu. Perhatian resmi dari pemerintahan dalam hal ini menjadi stimulus yang sangat signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan sendiri. Jika pada masa Rasulullah SAW dan penafsiran sahabat tabi'in bersumber dari Rasulullah, dari mulut ke mulut telah menyebar di kalangan kaum muslimin, tetapi belum terbukukan dalam suatu kitab atau kembaran sampai masa dimulai pembukuan hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu dari Bani Umayyah pada tahun 19 Hijriah. Kemudian bersamaan dengan itu dibukukan pula tafsir dan tafsir, yang merupakan salah satu dari bab-bab dalam kitab hadis. Keadaan demikian berlangsung sampai pada masa-masa Bani Umayyah dan masa-masa awal Bani Abbasiyah. Setelah itu timbullah gerakan-gerakan ilmiah yang mulailah masa pembukaan ilmu agama dan sains,
serta klasifikasi, pembagian bab-bab, dan sistematikanya. Tafsir terpisah dari hadis yang merupakan ilmu yang berdiri sendiri dan dilakukanlah penafsiran terhadap setiap ayat Al-Quran dari awal sampai akhir. Hal ini disebabkan kaum muslimin telah memasuki masa-masa suram dan mereka membutuhkan hasil penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh ulama mempunyai ilmu mendalam seperti tentang bahasa Arab dan keahlian tertentu dalam ilmu agama. Tafsir yang pertama kali lahir pada masa itu adalah tafsir Ibnu Abbas. Adapun tafsir yang terakhir adalah perkembangan tafsir Al-Quran pada periode era modern atau era kontemporer. Tafsir kontemporer dinilai oleh banyak kalangan dan memberikan angin segar bagi perkembangan tafsir. Meskipun tidak sedikit juga kalangan yang kurang senang dengan adanya tafsir kontemporer ini. Dengan paradigma baru yang digunakan, maka segala bentuk dogmatisme dan otoritarisme penafsiran dapat minimalisme sedemikian rupa. Sebab paradigma tafsir kontemporer meniscayakan adanya kritisme, objektivitas, dan keterbukaan di masa produk penafsiran. Tidak ada yang kebal dengan hal kritis atau hal kritik. Dengan memperhatikan pergeseran paradigma dalam tradisi penafsiran mulai dari era formatif klasik, era alternatif, hingga pertengahan, bahkan era reformatif di masa modern kontemporer, maka tampak bahwa paradigma kontemporer memiliki signifikasi dalam merespon dan menjawab isu-isu global dan kontemporer seperti demokrasi, pluralisme, dan kesetaraan gender. Isu-isu yang muncul di era global ini tidak dapat lagi dijawab dengan menggunakan paradigma tafsir klasik atau pandangan yang cenderung sektarian, ideologis, dan diskriminatif. Secara spesifik, Islam tidak hanya bertolak belakang dengan kemajuan ilmu, karena jika bertolak belakang, maka berarti ilmu itu bertentangan dengan semangat pembawaannya. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat menghargai pentingnya pola pemikiran dengan akal yang sehat, sebagaimana karya manusia yang paling tinggi dan mulia. Pada masa awal kelahiran, yaitu abad 18 hingga 20 Masehi, pemikiran yang lahir di kalangan para mufasir banyak ia masih merujuk kepada kitab-kitab tafsir pada masa sebelumnya. Sumber-sumber yang dipakai merujuk pada kitab seperti karya Azam Asy'ari, Fakhruddin Ar-Razi, dan Ibnu Katsir. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan Al-Quran bertentangan dengan kitab-kitab tafsir, memiliki tradisi yang luas, utuh, dan kontinu. Hal ini dikarenakan Al-Quran adalah sumber teks yang lahir sebagai pedoman bagi manusia, sehingga setiap perubahan yang terjadi dari masa ke masa harus bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Jika tidak dapat dimungkiri bahwa perubahan akan terjadi di bidang politik atau di bidang kultural dan lainnya, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh budaya barat. Sifat Al-Quran tidak bisa dilepas dari konteks kesejarahan ini, menuntut para mufasir untuk tidak memahaminya dengan hanya menggunakan nahwu, saraf, balaghah, dan disiplin ilmu lain yang digunakan ulama tafsir pada periode sebelumnya. Ilmu lain seperti filologi, filsafat, antropologi, dan sejarah juga dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa memahami Al-Quran tidak boleh hanya menggunakan sedikit disiplin ilmu, tetapi harus melibatkan ragam disiplin ilmu. Dengan kata-kata lain, integrasi, interkoneksi ilmu pengetahuan, meminjam istilah Amin Abdullah, menjadi hal yang wajib dalam penafsiran Al-Quran.
Bahkan menurut Amin Abdullah, seorang yang hendak menafsirkan Al-Quran tidak boleh langsung berstatement, tapi segoyanya ia mendiskusikan, berdialog dengan para ahli, serta mempertimbangkan dengan matang pemikirannya tersebut. Karena kaya dan miskinnya perspektif bisa dinilai dengan jumlah disiplin ilmu yang didapatkan selain hasil pengalamannya sendiri. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan tentang tafsir era klasik, era pertengahan, dan era modern. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.